nafasnya ditahan biar panjang dan juga memenuhi kebutuhan, memenuhi yang diharapkan, yaitu penahanan nafas di dalam mat. Posisi lidah bagian pangkal jangan sampai naik ke langit-langit atau istifal. Ini sifat yang ketiga. Ya. Istifal yang dimaksud pangkal lidah jangan sampai naik ke langit. Ini beliau sangat rinci sekali. Karena lidah itu kan panjang. Ada aqsa lidah, ada a'la aqsa lidah, a'la lisan. Campur-campur namanya. Jadi lidah yang paling jauh ada lidah tengah, ada lidah ujung. Gitu ya biar enak. Nah, posisi lidah bagian belakang, ya, atau pangkal lidah itu jangan sampai naik. Itu pertama, ya, jangan sampai naik. Tapi sebenarnya mat itu mengikuti huruf sebelumnya, ya, bisa berubah ini. Jadi kalau sudah gandeng dengan huruf lain, tadi disebutkan fi'tul harfi haqqahu wa mustahaqqahu. Mat ini juga bisa tebal, artinya pangkal lidahnya bisa naik. Seperti halnya kalau mat yang setelah huruf tebal, setelah dhad yang terkenal, waladhdallin, sepanjangnya do ini tebal terus karena setelah huruf tebal. Seperti halnya setelah huruf qaf misalkan iluha, itu suaranya tetap tidak berubah. Atau setelah ifah, ya, dan huruf tebal yang lain, yang semua ada berapa? Ada 7. Ya, termasuk lafaz jalalah itu dibaca tebal, ya, panjangnya juga ikut tebal. Allah. Nah, yang jadi problem saya ketika belajar ke beliau, cara menebalkan. Nah, ini yang jadi problem. Karena agak beda sedikit dengan ketika saya belajar sebelumnya. Di sini bahasa beliau adalah pangkal lidah, posisi lidah bagian pangkal, ya, jangan sampai naik. Berarti kalau naik apa? Isti'la. Ya, isti'la itu dari kata ala. Isti'la. Ya. Isti'la. Kalau pengen di atas, ya, naik. Ya, yang naik apa? Pangkal lidah. Ya. Berarti istifal ini adalah lawannya isti'la. Seperti itu. Nah, huruf yang dibaca isti'la berarti tafkhim, berarti tebal. Cara menebalkan, menaikkan pangkal lidah. Nah, ini beliau kalau menjelaskan. Jadi lidahnya yang belakang dinaikkan. Misalkan seperti tadi, lo itu dinaikkan. Kalau tidak naik, da turun, da do lin. Sepanjang mat tebal, tidak boleh berubah. Misalkan azan, ya Allah, bukan Allah, dan berubah itu namanya. Awalnya tebal, tutup tengah, wayah bengok, betul tebal, itu berubah. Kayak tadi, Allahu Akbar, mulai berubah seperti itu. Kan seharusnya tebal terus sampai selesai. Ya. Sudah dapat 3 sifat sekaligus lawannya saya sebutkan. Kemudian posisi lidah bagian ujung tidak melekat ke langit-langit atau fitah. Ya, kalau melekat itbaq. Nah, nanti setiap huruf yang punya sifat ini kita jelaskan nanti. Ini ujung, ya. Kalau tadi itu pangkal, sekarang ujung
lidah. Ujung lidah tidak melekat mat itu. Ha, nu, hi, ha, tidak melekat. Kalau melekat itbaq. Nanti huruf itu ada sama makhrajnya, beda sifatnya. Ya, di antara bedanya ya yang satu punya itbaq, yang satu tidak, atau yang satu infitah. Sudah 4 sifat. Huruf ini termasuk kelompok ismat. Ya, jadi sudah komplit. Ismat lawannya illah. Kalau ismat itu tidak pakai ujung, baik ujung bibir atau ujung lidah. Ya, kalau ismat, kalau apa sih? Illah itu pakai ujung. Jadi kalau ismat tidak pakai ujung, kalau illah pakai ujung. Nah, kita bisa mempraktekkan huruf mat, yaitu panjangnya yang sulit. Setelah kita tahu makhrajnya, yang harus kita pelajari adalah panjangnya. Karena panjangnya ini harus diukur oleh guru. Kalau kita sendiri mengukur, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kurang panjang, kadang-kadang pendek. Nah, ini yang bisa mengukur dan akhirnya menjadi tabiat seperti mat tabi'i. Ya, sudah tabiatnya panjangnya 2 harokat. Itu kita perlu latihan. Nah, sebenarnya mat tabi'i itu tidak panjang-panjang amat. Oh, amat saja tidak panjang. Kalau kita belajar mat tabi'i, ini sekaligus di bab mat ini kita akan mempraktekkan panjangnya mat. Ya, mat tabi'i itu berapa harokat? 2. Tapi kadang-kadang bisa muncul 2. Padahal 2 itu cuma setelah 1. Gitu. Kalau 1 kan A, 2 A. Nah, coba seperti itu. Kalau disambung A, jadi A 1, 2 A. Kalau disambung A, au 2. Kalau ada metode itu diayun. Jadi 1 mat itu diayun, 1 ayunan 1 mat, 2 ayunan 2 mat, 3 ayunan 3 mat. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuma segitu saja. Dan itu harus rata. Sama, semua mat tabi'i ya segitu semua. Tidak boleh ada yang lebih panjang. Misalkan bismillahnya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa salah? Salah. Karena kepanjangan mat tabi'inya. Ya tetap sama dengan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya apa saja, panjangnya tetap. Itu mat tabi'i. Lain yang sulit melatih meratakan panjangnya mat tabi'i atau pendeknya harokat yang tidak emat ini. Ini perlu talaqi, perlu latihan. Ya, perlu apa? Latihan. Dan harus tetap panjangnya. Mat yang panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 misalkan. Ya harus tetap. Tidak boleh diganti-ganti. Mat apa boleh? Mat arif lisukun misalkan. Bismillahirrahmanirrahim 4. Alhamdulillahi rabbil alamin 4. Ar-Rahmanir-Rahim 4. Semua 4 sampai selesai. Tidak boleh dicampur-campur. Bismillah 4, terus Alhamdulillah 2, Ar-Rahmanir-Rahim 6. Nah, itu namanya nyampur bacaan. Bahasanya tentang kitab namanya talfiq. Ya, nyampur bacaan. Tidak boleh. Ketemu mat wajib mutasil, semua bacaannya sama panjangnya. Berapa? Pinter?
Mat wajib mutasil itu panjangnya pinten? 4 atau 5. Angsal sekawan, angsal gangsal. Nek 4 nggih sedaya pokok kepanggih 4 niku 4. Kalau double yang 5 pokok kepanggih nggih 5. Ngoten. Dan harus telaten ngitung untuk pemula. Itu. Misalkan mat lazim hilmi baik mukhaffaf atau musaqqal, panjangnya pinten? Pinten? 6. Nggih pokok kepanggih nggih 6. Waladdallin itu contohnya. Atau alif lam mim 6 semua. Yasin 6. Jangan ya-nya yang panjang, sin-nya pendek. Ya-nya diayun saja. Yasin dan Yasin. Ini kualik iki jenenge. Nggih, kebalik, namanya kebalik. Jadi mat itu harus kontinu, rata, kontinu bacaannya, panjangnya. Kita praktekkan. Ini ada contoh-contoh di bawahnya ini pun di mat. Contoh mat. Sekolah misalnya. Ka ini sebenarnya khatnya tidak ada seperti ini. Ya, cuma harokatnya saja buat contoh cara memanjangkan atau melatih panjang. Ya, ki, ku. Jadi panjangnya sama. 2 harokat. Coba dipraktekkan. Saya praktek bareng ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, pakai nada itu boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bersama 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Praktekkan langsung di surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha. Hati-hati yang terakhir. Kalau yang tengah kadang-kadang gampang. Yang terakhir ini kepanjangan. Ya, sering kepanjangan. Dhabha wal 'adiyati dhabha. Bersama 1 2. Wal 'adiyati dhabha. Ya, segitu aja. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa atharna bihi naq'a. Ya, segitu panjangnya ya. Mungkin materi mat sampai selesai ya, contohnya seperti itu. Yang penting dipraktekkan. Hati-hati yang paling akhir, biasanya surat yang akhirnya maktobi diwenak oleh mojo. Innahu kana tawwaba. Tungguan karang suhufi Ibrahim wa Musa. Sok tunggu tak boleh, papat kan. Wonten wonge ya teko. Tegri ya. Terus walaupun di akhir tetap panjangnya sama dengan yang di tengah. Nah, ini perlu bermusyawarah dengan guru yang memang guru itu teliti. Jadi beliau itu
kan Dewan Hakim. Dewan Hakim itu kan jarak jauh, agak jauh. Sampai suara masuk hidung itu hafal beliau. Karena saking terbiasanya. Ya, suara masuk hidung kan tidak boleh baca huruf suara masuk hidung. Kecuali huruf yang memang punya sifat dengung seperti mim, nun dan mustahaqoha. Termasuk ikhfa, idgham, yuna. Bisa huruf-huruf lain itu masuk hidung, la bisa masuk hidung, ro bisa masuk hidung, panjang bisa masuk hidung, semua huruf masuk hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tandanya seperti itu. Ya. Jadi tandanya masuk hidung kalau dipencet hidungnya berhenti, suaranya kendak-kendak. Nuwun sewu, saya dulu awal belajar masih banyak huruf yang masuk hidung. Sampai saya itu pulang di kereta itu belajar di kereta hidung tak pencet sampai kesel. Akhirnya mancung irung kula. Nggih, dia nggih pesaknya ten. Terus kok wajati kula damel belajar. Lah kok suwi malih dawa. Jadi suaranya tidak boleh masuk hidung. Jadi suaranya itu di mana tadi tempatnya? Di rongga. Semua harokat. Masih nun. Harokatnya kalau panjang ya tidak boleh masuk hidung. Matnya itu. Misalkan nu, ya cuma sedikit di depan itu saja yang masuk hidung. Yang panjang itu tidak masuk hidung. Nu. Kalau nu masuk hidung. Nah, jenengan cobi, jenengan penceti piyambak, masuk kula kan menceti. Nah, suara kula masuk hidung nopo mboten, soalnya jarak jauh. Kalau guru saya tahu ngaji di dekat sini, jangan masuk hidung, jangan masuk hidung. Itu diingatkan. Jadi guru saya itu teliti sekali. Ya. Lanjut. Mat, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Terakhir membaca, dia membacanya agak pelan, terus yang terakhir itu agak panjang. Itu sering terjadi. Apakah memang ada seperti itu? Ya, kita kan nggak tahu yang baca ya, maksudnya nggak tanya. Kadang-kadang orang itu yang mempraktekkan beberapa riwayat, mungkin ya, husnudon kita. Di awal pakai riwayat imam yang ini, nanti di akhir pakai riwayat imam yang ini, atau merubah bacaannya akhirnya seperti itu. Jadi sebenarnya tingkatan bacaan dari tahqiq, kemudian ada hadir, ada tadwir, itu ya sebenarnya riwayat. Tapi akhirnya di kita itu dibuat dengan bahasa kita. Tahqiq itu pelan, kemudian hadir itu cepat, tadwir itu tengah-tengah, seperti itu. Sebenarnya ya sesuai riwayat. Jadi kalau tahqiq itu ya pelan, itu sesuai dengan makmum bacaan beliau, imam itu. Tempatnya panjang-panjang, gitu. Seperti itu. Seperti mat badannya itu jadi empat harokat, misalnya amanah rasul, bukan aman, tapi bukan panjang. Jadi di rumahnya orang tahu belum kayak bahasa Jawa ini delewer. Jadi itu sesuai dengan riwayat. Ya, mungkin seperti itu husnudonnya. Atau bacaan itu sesuai dengan kecepatannya. Jadi kecepatannya agak cepat, ya berarti sesuai dengan ukuran yang cepat, yang pelan sesuai dengan ukuran yang pelan. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Ya lebih jelasnya ditanya saja yang baca. Yang lain? Atau mungkin pengen praktek surat Al-Adiyat ini saja, berapa orang atau monggo, yang perempuan atau yang
bapak-bapak gantosan, kalau nggih pengen mireng. Monggo ngacung apa kula tunjuk? Biar nanti di shooting. Oke, monggo Bapak Ibu ingkang ngosakaken praktek monggo. Dia langsung dapat surat Al-Adiyat. Peserta sengit kali dawe monggo. Bu Mimah siap, nggih. Mboten usah gede wong iki. Sami-sami belajar mau. Belajar. Saya bapaknya dulu, yang sebelah sana mungkin. Baca 3 ayat tidak apa-apa, 3 ayat dulu. Pak Om. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya ditekan ya. Minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha. Saat itu. Wal 'adiyati dhabha. ya. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Sebelahnya langsung. Fal ya. Fa'atharna bihi. Fa'atharna bihi naqa'an. Fa'atharna kebanggaan. Fa'atharna bihi. Fa'asarna bihi naqa'an. Terus Fa'asaqna bihi jam'an. sebelahnya 3 orang saja. Innal insana li rabbihi lakanud. Terus Wa innahu ala dhalika lasyahid. wa innahu kemudian kita tambahin. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Terus Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. wa innahu panjangnya hanya hu. Wa innahu li Panjangnya kurang masuk punya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa qussila ma fis sudur Wa hussila ma fis sudur. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله